Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dinar dan teman saya Rahen Khairullah akan menjelaskan tentang hukum dan regulasi. Pertama, hukum. Pengertian hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Unsur-unsur hukum ada 3. Yang pertama, hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Yang kedua, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi, hukum tidak boleh dibuat oleh orang yang biasa, melainkan oleh lembaga berwenang. Sifat hukum ini adalah bersifat mengikat masyarakat luas. Yang ketiga, penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa, di mana peraturan bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dipatuhi dan memiliki sanksi di setiap pelanggaran. Sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum. Jenis-jenis hukum di Indonesia. Secara umum, di Indonesia mengenal adanya dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, pengertian hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Hukum pidana termasuk hukum publik. 2. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum perdata merupakan hukum privat. Regulasi. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang telah dibuat dalam membantu pengendalian suatu kelompok, bidang atau organisasi, dan masyarakat yang mana bertujuan untuk kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Istilah kata regulasi banyak sekali dipakai dalam berbagai kelompok, di mana mempunyai arti yang sangat leluasa. Dengan kata lain, secara keseluruhan, kata regulasi yang berguna untuk pendeskripsian suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Penerapan regulasi dapat dilakukan dengan peraturan norma hukum di negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Tujuan regulasi. Tujuan dari regulasi yang mana untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan-aturan tertentu. Regulasi dapat dilakukan dalam berbagai kelompok masyarakat itu, dengan secara keseluruhan maupun dalam bisnis. Regulasi mempunyai berbagai macam bentuk bidang. Meskipun banyak macam bidang yang mana mempunyai arti regulasi sebagai bentuk peraturan. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Khairullah ingin menjelaskan hukum dan regulasi dalam media komunikasi. Dalam media komunikasi, tentu saja terdapat hukum dan regulasi yang berlaku. Karena, jika tidak ada hukum dan regulasi di dalam media komunikasi, semua orang akan menggunakan media komunikasi dengan tidak wajar dan tanpa batasan. Di sini ada regulasi media, yaitu kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintahan dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan. Misalnya, dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif atau menetapkan standar teknis umum. Sasaran dari regulasi media adalah pers, radio, dan televisi. Tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi, seperti disks, kaset, dan sebagainya, internet, dan ponsel. Regulasi media merupakan sebuah perangkat media massa yang memiliki peraturan, di mana semua peraturannya tersebut pemerintah dan beberapa badan lainnya lah yang membuatnya. Di sini ada beberapa regulasi yang mengatur media. Di Indonesia, regulasi diatur di dalam undang-undang dan beberapa kebijakan atau regulasi lainnya yang turut mengatur komunikasi di Indonesia, khususnya mengatur tentang media. Regulasi-regulasi tersebut adalah aturan-aturan dan kebijakan yang sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, industri media, dan secara global media. Regulasi yang mengatur media tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi publik.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur tentang pers di Indonesia, yaitu perusahaan pers, dewan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pemberedelan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, kewajiban koreksi, kode etik jurnalistik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia, yaitu televisi, radio, siaran iklan atau niaga dan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, sistem penyiaran nasional, izin penyelenggaraan penyiaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, tanda tangan elektronik. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini turut dikategorikan dalam regulasi media terkait pengaturan usaha di bidang media dan komunikasi. Hukum media. Hukum cenderung mengarah ke pemikiran tentang pasal-pasal dan konsekuensi secara hukum. Pasal itu biasanya bicara tentang makna sebuah keadilan. Dalam media juga terdapat pasal hukum yang berlaku. Pasal-pasal tersebut bisa diartikan sebagai syarat dalam perjalanan sebuah media. Sebenarnya, pers dan media lainnya diberikan kebebasan dalam memilih bahan-bahan yang ingin mereka publikasikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyebutkan kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan sensor terkait pemberitaannya. Pers berhak mencari dan menyebarluaskan berita dan mampu mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Media memiliki tanggung jawab yang wajib taati. Salah satunya adalah mampu menjadikan berita yang benar, komprehensif, dan cerdas. Hukum dan regulasi dalam media komunikasi saling berhubungan, dikarenakan hukum dan regulasi memiliki tujuan sama, yaitu mengatur penggunaan serta batasan media dalam memilih atau mengambil informasi yang ingin didapatkan. Terima kasih.